Kisah Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Maktum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bonang adalah sebuah desa di Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang diduga adalah Bong Ang, sesuai nama marga Bong seperti nama ayahnya Bong Suihu. Selama hidupnya, Sunan Bonang sering berdakwah keliling hingga usia lanjut. Beliau meninggal dunia pada saat berdakwah di Pulau Bawean. Berita segera disebarkan ke seluruh tanah Jawa. Murid Sunan Bonang yang berada di Pulau Bawean hendak memakamkan di Pulau Bawean, tetapi murid yang berasal dari Madura dan Surabaya ingin jenazah beliau dimakamkan di dekat ayahnya di Surabaya. Bahkan dalam hal memberikan kain kafan pembungkus jenazah pun mereka tak mau kalah. Jenazah yang sudah dibungkus dengan kain kafan milik orang Bawean masih ditambah lagi dengan kain kafan yang dibawakan dari Surabaya. Konon pada malam harinya orang-orang Madura dan Surabaya menggunakan ilmu sirep untuk mengelabui orang-orang Bawean dan Tuban. Di saat orang sedang tertidur, jenazah Sunan Bonang dibawa ke Surabaya dengan menggunakan kapal. Namun karena tindakannya yang tergesa-gesa, kain kafan jenazah tertinggal satu, sementara kapal layar segera bergerak ke arah Surabaya. Tapi ketika berada di perairan Tuban, tiba-tiba saja kapal yang ditumpangi tidak bisa bergerak, hingga akhirnya jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, yaitu sebelah barat Masjid Jami Tuban. Sementara kain kafannya yang tertinggal di Bawean ternyata juga masih ada jenazahnya, sehingga orang-orang Bawean pun menguburkannya di pulau itu dengan penuh khidmat. Dengan demikian ada dua jenazah Sunan Bonang. Inilah karomah atau kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada permusuhan di antara murid-muridnya. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Namun makam yang diyakini asli adalah yang berada di kota Tuban, sehingga sampai sekarang makam itu banyak diziarahi orang dari berbagai penjuru tanah air. Sunan Bonang terkenal dalam hal ilmu kebatinannya. Dia mengembangkan ilmu yang berasal dari Rasulullah SAW. Kemudian dia kombinasi dengan keseimbangan pernapasan yang disebut dengan rahasia alif lam mim. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang dia ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf dimulai dari huruf alif dan diakhiri huruf ya, dan menciptakan gerakan fisik dari nama dan simbol huruf hijaiyah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh dengan makna. Penekanan keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya melakukan sujud atau sholat dan zikir. Hingga sekarang ilmu yang diciptakan Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam Silat Tauhid Indonesia. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat dalam berdakwah. Hal itu dilakukan untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, timbullah suara yang merdu di telinga penduduk setempat.
terlebih jika Raden Maktum Ibrahim sendiri yang menyembunyikannya. Sunan Bonang adalah seorang wali yang memiliki cita rasa seni tinggi, sehingga jika beliau membunyikan bonang, pengaruhnya sangat hebat bagi para pendengarnya. Begitulah siasat Raden Maktum Ibrahim yang dijalankan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, tinggal mengisikan saja ajaran agama Islam kepada mereka. Murid-murid Raden Maktum Ibrahim sangat banyak, baik yang berada di Tuban, Pulau Bawean, Jepara, Surabaya maupun di Madura. Masyarakat akhirnya memberinya gelar Sunan Bonang karena beliau sering menggunakan bonang dalam